Berikutnya kami persilakan Bapak Dian Adi yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru kita Ustadz Asmar Lambo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz Asmar. Izinkan saya bertanya terkait dengan ada ungkapan bahwasanya didiklah seorang anakmu sesuai dengan zamannya. Lalu bagaimanakah caranya kita mengawasi pergaulan saat ini ya untuk anak kita yang mana di tengah banyaknya pergaulan digital. Tentunya kita sama-sama kelak ingin masuk ke dalam surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian Adi atas pertanyaannya dan silakan Ustadz Asmar untuk dijawab. Ya, Masya Allah ya, pertanyaannya mantap sekali. Bapak siapa tadi? Bapak Dian Adi Ustadz. Bapak Dian, Masya Allah ya. Bagaimana anak-anak kita sekarang ini ya berada di zaman digital ya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Dan itu ungkapan yang paling familiarnya itu ungkapan Imam Ali karramallahu wajhah ya. Al-insanu ibnu zaman, manusia itu adalah anak zaman. Artinya kita ini hidup sesuai dengan zaman kita. Nah anak-anak kita sekarang ini yang kemungkinan dulu kita ketika pulang dari sekolah kita main kelereng. Ya sekarang ini anak-anak pulang sekolah ambil HP main game. Ya itulah zaman sekarang ini. Nah bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang surgawi. Anak-anak yang akan terantar menjadi anak yang soleh, yang pada hakikatnya mereka akan membawa dirinya dan keluarganya ke dalam surga. Maka yang pertama sudah dijelaskan oleh guru kita tadi, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Sebagai orang tua, berikan contoh, bukan hanya memberi contoh tapi harus mampu menjadi contoh. Banyak orang tua bisa memberi contoh, nak kamu harus begini, nak kamu harus ngaji, nak kamu harus sholat, kamu harus sholat di masjid. Boro-boro orang tuanya nggak ke masjid, orang tuanya nggak pernah ngaji, ya orang tuanya mungkin kadang berbohong, kemudian anaknya mengetahui itu, ya dia melarang anaknya berbohong, tapi dia yang berbohong, maka itu akan menjadi contoh bagi anak kita. Ya, jadi jangan kita hanya bisa memberi contoh, tapi jadikan diri kita sebagai contoh. Yang kedua, bagaimana solusinya dengan kondisi saat ini? Ya, dengan kondisi internet, digital, yang mana maraknya sosial media, apapun semua bisa kita akses. Cukup tulis di Google, ya, itu udah muncul semua apa yang akan kita akan akses gitu. Cari jilbab ada, cari nama-nama ini ada, semua apa yang kita cari ada, sampai ikan kering pun nama-namanya ada semua di situ. Ya. Begitulah anak-anak kita apapun yang dia cari, dia bisa cari di internet. Ya. Maka dari itu untuk membatasinya kita harus membatasi bagaimana dulu memperkuat keimanan anak-anak kita. Tidak ada jalan lain kecuali itu. Memperkokoh dan memperkuat iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita bermuara untuk mencari jalannya, menghentikan jalur ini dia masuk kamar ada lagi, menghentikan di sini ada di sini lagi, melarang bergaul ini di sana ada pergaulannya lagi, maka kekuatan keimanan itu harus dipupuk. Bagaimana dia takwa kepada Allah. Ittaqullaha haitsuma kunta. Dengan ketakwaan itu engkau akan bahagia. Dengan ketakwaan ini engkau akan tenang, engkau akan damai. Kita harus menanamkan itu. Kalau mereka tertanam ketakwaan, insya Allah mereka akan memilih sendiri jalur yang bisa dia lakukan, sehingga dia dekat dengan Allah dan tentunya mengantar kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Asmar Lambo.